Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada sukacita, amin. Saya percaya kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik, Bapak Saudara, kita bersyukur hari ini kita bisa berkumpul kembali untuk nikmati hadirat Tuhan. Kita beribadah bersama-sama dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya berikan judul firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita renungkan bersama adalah langit terbuka. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai ayat 53. Hari ini kita akan merenungkan tentang peristiwa kenaikan Tuhan Yesus karena memang hari Kamis kemarin kita tidak mengadakan ibadah bersama. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kembali kisah atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Yang sudah dapat katakan amin. Baik, Bapak Saudara, kita baca bergantian. Saya baca ayat 50, Bapak Ibu bisa baca ayat 51. Kita baca bergantian sampai ayat 53. Saya akan mulai. Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Yang diberkati adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan dalam hati. Bapak Saudara, sebuah peristiwa bisa berdampak besar bagi kehidupan seseorang. Kadang-kadang ada orang yang mengalami sebuah peristiwa yang besar dalam hidupnya dan itu mengubahkan dia. Ada seorang pemuda yang mengendarai sebuah mobil. Bapak Saudara, ketika dia mengendarai mobil di jalan yang begitu ramai, karena dia masih muda gitu ya. Biasanya anak muda tuh dalam tanda kutip ugal-ugalan gitu ya. Meskipun gak semua. Kalau anak youth di gereja ini semuanya baik-baik gitu ya. Di luar sana. Jadi karena dia ugal-ugalan dalam tanda kutip itu saudara ya. Jadi sukanya ngebut tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Dan suatu ketika karena dia sudah terbiasa melanggar peraturan lalu lintas, dia kebut-kebutan di jalan, saudara, dia mengalami kecelakaan. Dia mengalami kecelakaan dan cukup parah, saudara. Lalu dia dirawat di rumah sakit dan dia kembali mengingat-ingat kenapa saya bisa mengalami kecelakaan. Lalu dia sadar, oh iya ternyata karena saya selama ini sukanya ugal-ugalan. Ya kan? Rambu-rambu lalu lintas ditabrak begitu saja. Sejak itu saudara, dia berkata di hatinya, mulai sekarang saya tidak mau lagi ugal-ugalan di jalan. Saya akan lebih menaati peraturan lalu lintas. Sejak saat itu saudara, dia lebih berhati-hati ketika dia mengendarai kendaraan. Peristiwa kecelakaan yang dia alami mengubahkan paradigma dia. Mengubahkan konsep berpikir dia. Mengubahkan hidupnya. Yang semula dia ugal-ugalan menjadi orang yang lebih berhati-hati. Bapak saudara, ada orang yang memang mengalami peristiwa dalam hidupnya dan mengubahkan dia. Demikian juga mungkin di antara kita. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan, yang mengubahkan hidup kita. Bapak saudara, kalau kita baca peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu sebuah peristiwa yang sangat besar dan luar biasa. Dicatat di Alkitab, di dalam Markus 16 ayat 19. Mari kita buka Markus 16 ayat 19. Saya tidak mencantumkan semua ayat di slide supaya kita bisa buka Alkitab kita bersama-sama, saudara. Mari kita baca Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19 dikatakan demikian. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, apa dikatakan? Terangkatlah ia kemana? Lalu duduk di sebelah kanan Allah. Kalau kita baca lagi di dalam Kisah Rasul 1 ayat 9. Kisah Rasul pasal 1 ayat 9. Ini adalah beberapa catatan dari para rasul tentang peristiwa yang benar-benar terjadi tentang kenaikan Yesus. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang kita baca tadi. Demikian juga dalam Kisah Rasul 2 ayat 33. Dan di dalam surat 1 Petrus pasal 2 juga dicatat peristiwa tentang
kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, Bapak Saudara. Ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Bapak Saudara, yang uniknya adalah ketika Tuhan Yesus naik ke surga, peristiwa itu disaksikan langsung oleh siapa? Murid-murid. Waktu Yesus bangkit, apakah ada murid yang menyaksikannya? Tidak. Tapi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan itu memberikan sebuah anugerah bagi mereka pada waktu itu untuk menyaksikan langsung Yesus naik ke surga dan tertutup oleh awan, pergi bertahta di sebelah kanan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Itu peristiwa yang sangat luar biasa yang dialami oleh para murid, Bapak Saudara. Mungkin mereka gak pernah lihat orang naik ke surga gitu ya. Tapi waktu itu mereka lihat guru mereka, yaitu Mesias Yesus Kristus naik ke surga. Dan Bapak Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, coba kita perhatikan yang memberkati saya ketika saya baca ini, luar biasanya apa? Ayat 50. Ayo kita buka Lukas 25 ayat 50 tadi ada di slide kita. Lukas 24 ayat 50. Mari kita perhatikan baik-baik. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Jadi Bapak Saudara, kota Yerusalem itu berjarak kurang lebih 11 km dengan kota Betania. Kalau dikonversi ke dalam mil itu sekitar 7 mil. Jadi dari Yerusalem, ketika Tuhan menampakkan dirinya kepada para murid, lalu dia mengajar mereka, lalu dibawa sampai dekat Betania. Kalau kita baca di Kisah Rasul, di mana Tuhan naik ke surga? Itu di Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun dekat kota Betania, Bapak Saudara. Jadi bayangkan, Tuhan itu berjalan dengan murid-muridnya begitu jauh sampai kurang lebih 11 km. Lalu ketika dekat Betania, perhatikan baik-baik. Di situ apa dikatakan? Iya dan apa? Perhatikan baik-baik Saudara. Tuhan sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia memberikan berkat kepada mereka semua. Amin. Kalau kita baca Yohanes pasal 17, itu Tuhan selalu berdoa untuk murid-muridnya. Aku berdoa bukan untuk dunia tapi untuk mereka. Maksudnya siapa? Murid-murid dalam Yohanes pasal 17. Bahkan di ayat berikutnya dikatakan, aku berdoa bagi orang yang percaya oleh pemberitaan mereka. Siapa itu? Kita. Tuhan Yesus itu sebenarnya ingin sekali memberkati kita, saudara. Dan akan selalu memberkati kita, amin. Yang percaya berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan. Kalau Yesus memberkati kita, saudara, maka kita benar-benar menjadi orang yang diberkati, amin. Kalau Yesus memberkati kita, kita menjadi orang-orang yang benar-benar diberkati. Tidak bohong-bohongan. Kalau kita baca di PL, Bileam, orang yang dipercayakan Tuhan untuk memberkati orang, ketika dia memberkati seseorang, orang itu benar-benar diberkati. Apalagi Yesus Tuhan kita. Jadi posisi Tuhan ketika naik surga, coba kita bayangkan saudara. Posisi Tuhan, dia mengangkat tangannya begini saudara. Lalu memberkati murid-murid sambil terangkat. Luar biasa saudara. Jadi kita kalau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sadar dan percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memberkati kita. Amin. Dalam keadaan baik maupun buruk yang terjadi, Tuhan tetap memberkati kita. Amin. Saudara, oleh sebab itu mari kita tetap percaya kita tidak mudah kalah oleh peristiwa-peristiwa buruk atau penderitaan yang kita alami sebagai orang percaya. Karena apa? Karena di balik itu semua ada berkat yang tersembunyi. Kalau Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup kita, ada berkat yang Tuhan sediakan di balik itu semuanya. Dan kita tetap percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita. Dan semua yang Tuhan lakukan adalah untuk apa? Kebaikan. Dan tahukah kita, peristiwa kenaikan Tuhan ke surga pada waktu itu menjadi peristiwa besar dan berdampak luar biasa bagi murid-muridnya. Apa dampaknya? Hal itu yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Apa dampak kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga? Mari kita buka di dalam Lukas 24 tadi ayat 52 bagian A. Yang pertama, apa dampaknya? Dampaknya adalah menyembah Tuhan. Lukas 24 ayat 52, bagian A saja. Saya baca. Mereka sujud menyembah kepadanya. Perhatikan Bapak Saudara. Setelah Yesus memberkati mereka naik ke surga, reaksi atau respons dari murid-muridnya adalah sujud menyembah. Dalam bahasa asli dikatakan proskuneo. Mungkin slide-nya bisa diklik. Proskuneo itu artinya gini Bapak Saudara. Merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Menganggap diri kita ini tidak ada apa-apanya dan sungguh-sungguh membutuhkan Tuhan.
Dan pengertian lebih dalam tentang penyembahan adalah hidup yang mau taat kepada firman Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar merendahkan diri, sujud menyembah Tuhan Bapak Saudara. Tetapi apa? Tetapi hidup kita mau taat kepada Tuhan. Murid-murid ketika mereka melihat Yesus naik ke surga, mereka meresponinya dengan sujud menyembahnya. Sebab apa? Mereka mulai mengerti. Ternyata Yesus itu bukan hanya guru, Yesus bukan hanya Tuhan, tapi siapa? Allah. Hanya Allah yang layak disembah. Amin, saudara. Malaikat tidak layak disembah. Pendeta pun tidak layak disembah. Pelayan Tuhan tidak layak Tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah, saudara. Lukas 24 ayat 45 sampai 46. Lalu ia membuka apa? Pikiran mereka. Jadi ternyata sampai Tuhan bangkit, banyak di antara murid yang belum mengerti, Bapak Saudara, tentang kitab suci. Itu dibuktikan dengan sikap Thomas yang tidak percaya kepada Yesus, ya kan? Dia bilang kalau aku nggak lihat, aku nggak percaya. Bukan hanya Thomas, Bapak Saudara. Mungkin Thomas orangnya belak-belakan. Mungkin Thomas berani mengungkapkan apa yang ada di isi hatinya. Aku nggak tahu, aku tidak percaya. Dia katakan, aku nggak percaya Tuhan. Aku nggak percaya sebelum aku pegang langsung tuh bekas paku. Mungkin di antara murid-murid lain banyak juga yang belum mengerti tapi mereka simpan di hati. Ada nggak tipe orang seperti itu? Ada. Ya, Alkitab berkata dalam Lukas 24 ayat 45, ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti apa? Mengerti kitab suci, mengerti firman. Apa yang dinubuatkan para nabi bahwa Yesus sebagai Mesias akan mati, bangkit. Dan dia akan bertata di dalam kerajaan sorga. Jadi Bapak Saudara, coba kita lanjutkan ayat 46. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Jadi pengenalan murid-murid tentang Yesus disempurnakan menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Hal inilah yang mendorong mereka untuk menyembah Tuhan. Setelah mereka ngerti bahwa Yesus itu Mesias, Allah yang layak disembah, Bapak Saudara, lalu mereka pun terdorong untuk sujud menyembah Tuhan. Kalau mereka menganggap Yesus hanya guru, mereka nggak mungkin menyembah Yesus. Kalau mereka menganggap Yesus hanya sebagai manusia, mereka nggak mungkin menyembah Yesus. Kalau kita bandingkan ketika Tuhan lahir, orang Majus datang menyembah bayi Yesus, ya atau tidak? Saya percaya apa yang mendorong orang Majus, orang pintar dari timur, itu datang menyembah seorang bayi yang kecil, Bapak Saudara, di dalam palungan, di kandang. Apa yang membuat? Kalau bukan didorong oleh Allah, oleh iman mereka. Mereka percaya inilah raja yang telah dinubuatkan, yang telah dijanjikan. Meskipun masih kecil. Bapak Saudara, bahkan ketika Yesus mau naik ke surga, dia menerima penyembahan dari murid-muridnya. Coba kita buka di dalam 1 Petrus 3 ayat 22. Apa kata Petrus? 1 Petrus 3 ayat 22. Petrus adalah murid yang menyaksikan langsung kenaikan Yesus. 1 Petrus 3 ayat 22. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga sesudah segala malaikat. Kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Dia katakan, Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan. Segala kuasa ditaklukkan di dalam nama Yesus. Petrus sangat-sangat mengenal Tuhan. Ketika sebelumnya Tuhan bertanya, siapakah aku menurut kamu? Engkau, ada yang mengatakan aku Elia. Ada yang mengatakan aku Nabi dan sebagainya. Dikatakan engkau kudus dari Allah. Engkau anak Allah. Yesus bilang, itu bukan dari engkau, itu adalah Roh Kudus yang mengatakannya kepadamu. Oh saudara, meskipun Petrus ketika dia pelayanan bersama Yesus, dia pernah mengaku Yesus adalah anak Allah. Tapi itu belum kuat, tertanam dalam hatinya. Terbukti, dia menyangkal Yesus, ya kan? Tapi setelah Yesus naik ke surga, bangkit dan naik ke surga, sempurnalah pengenalan mereka akan Yesus. Dan itulah membuat mereka mau mati-matian. Untuk apa Bapak Saudara? Memberitakan Injil. Perhatikan baik-baik. Jadi ketika murid sujud menyembah kepada Yesus, itulah penyembahan pertama kepada Yesus. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Jadi penyembahan pertama yang dilakukan oleh orang ketika Yesus di surga itu adalah yang dilakukan oleh murid-murid. Dan sekarang diteruskan oleh kita sebagai orang percaya. Kita meneladani apa yang dilakukan oleh murid-murid. Bapak Saudara, ada seorang pria yang diundang ke acara pesta, gitu ya, ulang tahun. Karena yang mengadakan pesta ini adalah orang yang kaya, dia sewa gedung yang begitu wow, luar biasa, mewah. Seorang pria yang diundang ini karena yang ulang tahun adalah temannya, dia begitu terpesona melihat keindahan gedung.
yang didekorasi sedemikian rupa. Dia pun dapat menikmati makanan yang lezat-lezat di pesta itu, Bapak Saudara. Dan tidak hanya menikmati makanan, dia pun ikut menikmati games atau permainan-permainan yang diadakan. Dan ada hadiah-hadiahnya. Tidak terasa, ternyata sudah berjam-jam dia hadir dalam pesta itu. Waktunya untuk pulang. Ketika dalam perjalanan dia ingat, loh, aku tadi belum ketemu temanku yang ulang tahun. Asik lihat dekorasi, asik menikmati makanan, ya kan? Asik main game, dapat hadiah mungkin. Sampai tidak sempat bertemu dengan yang ulang tahun yang mengadakan pesta. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita seringkali, Bapak Saudara, datang ibadah ke gereja, itu nggak bertemu dengan Tuhan. Aku ke gereja, musiknya enak. Ya kan? Enak musiknya, kalau aku putar YouTube, kuotaku terpotong gitu ya. Kalaupun saya dengar di YouTube mungkin ya kalau ada wifi aja. Tapi di gereja ada musik, ada pujian, WL-nya bagus suaranya gitu ya. Penampilan mereka luar biasa. Ada kita ke gereja. Ke gereja bukan bertemu dengan Tuhan. Orang yang ke gereja tidak bertemu Tuhan, percaya saya, pulang dari gereja hidupnya akan tetap sama kok. Tetap sama. Yang sukanya marah-marah tetap marah, saudara. Pulangnya tetap marah. Yang dia berpikiran selalu kotor, jorok, jahat, ya tetap itu. Karena di gereja dia bukan bertemu Tuhan, dia hanya menikmati suasana ibadah aja. Bapak Saudara, siapa Yesus bagi kita? Bisa diklik selanjutnya. Siapa Yesus bagi kita, Bapak Saudara? Coba kita renungkan, tanya di hati kita masing-masing. Siapa Yesus bagi Anda semua? Apakah dia sebagai manusia saja? Hanya sebagai guru? Nabi kah? Atau orang hebat kah menurut saudara? Atau seorang yang punya pengaruh, influencer? Sekarang banyak orang-orang yang influencer di media sosial gitu ya. Atau hanya seorang pengkhotbah, preacher bagi saudara? Siapa Yesus? Bagi saya Yesus adalah Allah yang layak disembah. Kalau saudara memahami bahwa Yesus adalah Allah yang berinkarnasi jadi manusia, saudara, yang menebus dosa kita, maka penyembahan saudara hanya saudara tujukan kepada Yesus. Amin. Kalau kita benar-benar sadar Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia menebus dosa kita loh. Pasti kita sujud datang menyembah kepada Dia. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara. Itu sebabnya saya katakan saudara, tidak ada yang layak menerima penyembahan selain Tuhan Yesus Kristus. Dan ingat, Yohanes 4 ayat 24, Tuhan mencari penyembah-penyembah yang benar atau true worshipper. Yang menyembah Dia dalam apa? Roh dan roh itu, kita itu bisa berhubungan dengan Tuhan, encounter with God, itu dengan roh, Bapak Saudara. Tidak dengan jiwa. Jadi kalau ada orang ke gereja itu hanya merasa punya, aku ke gereja kenapa? Supaya aku more confident gitu ya. Aku supaya lebih percaya diri. Aku ke gereja kenapa? Supaya aku ini terhibur. Supaya aku ini meningkatkan self esteemku, konsep diriku meningkat. Aku orang yang minder ke gereja supaya apa? Supaya aku menjadi orang tidak minder. Hanya masalah-masalah psikologis. Itu tidak bisa. Karena Allah adalah roh, barang siapa menyembah Dia harus dengan apa? Bukan jiwa, Bapak Saudara. Jadi banyak orang ke gereja itu hanya jiwanya aja. Ya dia merasa tenang, nyaman gitu ya. Sampai merinding kalau dengar suara WL-nya gitu kan ya. Suara WL-nya melengking tinggi dan sebagainya. Dia sampai merinding. Aduh aku rasakan hadirat Tuhan. Bukan. Kalau hanya sebatas jiwa itu bukan Tuhan. Kita belum bertemu dengan Tuhan. Harus dengan roh kita. Yang bisa bertemu dengan Tuhan. Berelasi dengan Tuhan. Makanya kita itu beda dengan ciptaan lain. Ciptaan lain tidak punya roh, saudara. Tidak punya roh. Yang bisa membuat mereka berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan, tidak bisa. Hanya manusia yang Tuhan ciptakan sebagai gambar dan rupa. Diberikan Tuhan roh. Dan dengan roh yang Tuhan berikan itu. Karena kita gambar dan rupa Allah, itu membuat kita bisa bertemu, bisa bersekutu, bisa berelasi dengan Dia. Kalau kita bukan gambar dan rupa Allah, mustahil kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Itulah indahnya kita sebagai ciptaan Tuhan, yaitu manusia. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyembah Tuhan Yesus lewat apa? Lewat doa. Kita menyembah Tuhan Yesus lewat apa? Nyanyian. Setiap hari kita bisa bernyanyi menyembah Tuhan. Apalagi dalam ibadah, jangan berdiam diri ketika kita memuji Tuhan, jangan hanya berdiam diri. Bapak Saudara tepuk tangan begini. Ya kan kadang-kadang orang sudah turun duduk berdiri, dia tetap berdiri dari awal sampai akhir. Dia nggak sadar, dia PL sudah nyuruh duduk berdiri 3 kali, 4 kali, dia tetap begini. Orang bilang, Bapak itu rohani sekali ya.
semangat sekali gitu ya. Semangat sekali berdiri terus. Bukan, dia terpesona, dia hanya menikmati pujian gitu ya. Dia nggak nyanyi. Kalau kita percaya Yesus adalah Allah, jangankan di rumah atau dalam pekerjaan, di gereja yang harusnya kita itu menyembah Tuhan, pasti akan kita gunakan sebaik-baiknya untuk menyembah Tuhan. Amin. Oh saudara, kalau kita menyembah Tuhan itu, saya katakan, menyembah itu bisa kita memuliakan Dia. Satu. Yang kedua, tadi hidup kita yang taat kepada, kalau menyembah itu memuliakan Tuhan. Ketika kita dipimpin oleh WL, mari kita menyembah Tuhan, saudara, Tuhan engkau baik, itu menyembah Tuhan, saudara. Tidak perlu menggunakan bahasa roh, mungkin kita tidak dikaruniakan bahasa roh pada saat itu. Kita bisa menggunakan bahasa-bahasa akal bahasa yang bisa dimengerti manusia. Tuhan engkau baik. Ada yang gak ngerti arti Tuhan engkau baik? Semua ngerti. Tuhan engkau layak disembah, itu menyembah Tuhan, saudara. Tuhan terima kasih, aku bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, haleluya, puji Tuhan, syukur. Itu menyembah Tuhan. Saudara, makanya kalau WL mengajak kita ibadah menyembah Tuhan, saya percaya kalau orang yang benar-benar menghadap raja, dikasih kesempatan menyembah, dia akan benar-benar menyembah Tuhan. Jangankan dikasih kesempatan, nggak ada kesempatan pun dia akan cari-cari kesempatan untuk menyembah Tuhan. Saudara, itu yang harus kita lakukan. Mari, lalu apa? Dalam seluruh hidup kita, aktivitas kita menyembah Tuhan, saudara. Saya katakan dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita kah? Apa yang kita gunakan, gadget kita kah? Coba kita buka story di YouTube kita, history kita. Apa yang kita buka? Film India kah? Film Korea kah? Film Chinese kah? Apa? Apa yang kita buka paling banyak historinya? Dari situ kelihatan siapa kita. Saudara, kalau buka YouTube saya yang keluar itu paling Cermin Kebenaran dan Yusuf Sibarani dan pendeta lain. Saya sampai sekarang ini sering kali dengar khotbah pendeta-pendeta, saudara. Saya belajar. Tanya istri saya. Saya setiap hari itu dengar khotbah saya dengar ulang gitu ya. Saya rekam, saya dengar ulang, saya upload. Apa yang kurang ya? Apa yang perlu saya perbaiki? Belajar dari pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang benar-benar pendeta, saudara ya. Karena banyak sekarang yang ngaku pendeta. Pendeta karbitan maksud saya. Ya kan? Sedikit Tuhan berbicara. Tuhan berbicara demikian begitu gampangnya. Tuhan bicara surga itu begini. Surga itu lantainya dari emas. Ini seperti ini. Saya katakan itu semua sudah tercatat di Wahyu. Saya percaya Tuhan gak pernah ngomong ke kamu itu. Kamu baca Alkitab lalu ngomong-ngomong Tuhan bicara kepada saya, ya kan? Pak, bagaimana menurut Bapak tentang ini, tentang vaksin? Apakah vaksin itu adalah alat antikris? Oh, Tuhan tidak berbicara tentang itu kepada saya. Saya enak, gitu ya. Seolah-olah Tuhan hanya bicara dengan dia gitu loh. Saudara, saya tidak berkata bahwa orang tidak Tuhan berikan penglihatan. Memang Tuhan bisa memberikan penglihatan kepada orang-orang. Tapi ingat, penglihatan itu tidak pernah bertolak belakang dengan firman Tuhan. Amin, saudara. Dengan Alkitab kita nggak pernah. Dia Tuhan yang satu. Kalau yang dia terima itu dari Tuhan yang benar, pasti sesuai dengan firman Tuhan. Tapi nggak mungkin juga Tuhan itu mau menjelaskan firmannya ini perlu lagi orang lain untuk mengatakannya. Nggak perlu saya kira. Nangkap saudara. Ada dua manusia abadi. Ya di Wahyu sudah ada gitu ya. Aku mendapat penglihatan ada manusia abadi dua orang. Di Alkitab sudah ada di Wahyu. Jadi dia bilang dia melihat langsung gitu. Ujilah setiap roh. Amin saudara. Jadi Bapak Saudara, jangan coba-coba untuk mengkultuskan, memuja seorang hamba Tuhan. Amin Saudara? Hati-hati. Ketika kita itu memuja-muja seorang hamba Tuhan, Bapak Saudara. Aduh, kita berdosa kepada Tuhan. Bukan mereka yang layak kita puja, hanya Tuhan Yesus. Amin Saudara? Kadang-kadang kalau kita sudah senang kepada hamba Tuhan, Bapak Saudara. Saya mohon maaf ya. Saya ini agak geram, kenapa? Karena banyak sekali orang Kristen itu yang dalam tanda kutip bodoh, saya katakan. Ini saya harus keras. Memang bodoh. Bodoh secara rohani. Mungkin dia pintar dalam akademis. Dia S3, dokter mungkin. Oke, hebat dalam pekerjaan, hebat. Tapi dalam hal rohani bodoh. Kenapa? Dengar khotbah yang tidak benar-benar murni firman Tuhan. Hanya motivasi. Hanya berkat-berkat. Banyak saudara. Banyak orang-orang Kristen seperti itu sekarang. Ketika dia memuji seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu menyatakan hal yang salah menurut firman Tuhan. Lalu ada orang yang menanggapi apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan itu, Bapak Saudara. Lalu mereka pun malah menyerang hamba Tuhan yang menanggapi. Padahal hamba Tuhan menanggapi itu menegur. Coba diperbaiki ajarannya, kayaknya salah. Firman Tuhan nggak berkata demikian. Karena pengikutnya sewot gitu ya. Oh bapak ini nggak pantas menegur dia. Dia itu kan pendeta besar, bapak siapa? Wah, hebat sekali gitu ya. Kok sampai pengikutnya yang begitu mati-mati membela dia. Bapak nggak layak menegur dia hamba Tuhan yang besar, bapak siapa? Nah, banyak padahal ajaran salah.
Jadi saya katakan kepada kita, mari Bapak Saudara, belajar firman Tuhan. Seperti jemaat di Pria. Ketika Bapak Saudara dengar khotbah pun di gereja ini, nanti di rumah, kan dicatat nih sekarang. Di rumah itu buka lagi. Sesuai nggak dengan firman Tuhan? Kalau tidak sesuai, Alkitab bilang, Paulus bilang apa? Terkutuk, ya kan? Orang yang memberitakan Injil yang lain terkutuk. Bahkan di dalam surat lain, Paulus berkata, orang yang memberitakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dikatakan anjing, Bapak Saudara. Keras loh Paulus itu. Anjing katanya. Jadi Bapak Saudara, mari kita jangan jadi orang yang bodoh yang mau mendengar perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Buka lagi Alkitab kita. Benar nggak apa yang dikatakan hamba Tuhan itu? Sesuai nggak dengan apa yang Tuhan katakan? Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pintar secara rohani, tidak bodoh, tidak mudah ditipu oleh rupa-rupa angin pengajaran yang sesat yang sekarang ini sangat luar biasa. Yang kedua Bapak Saudara, apa dampak kenaikan Tuhan Yesus bagi kita? Kita belajar dari para murid. Ayat 52 bagian B. Kita harus bersukacita senantiasa. Amin. Lukas 24 ayat 52 bagian B. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat apa? Bersukacita, Saudara. Dalam bahasa Yunani dikatakan karas megales, dari kata kara dan megas. Kara itu joyful, joy. Sukacita. Megas itu great, besar, melimpah. Jadi bukan hanya bersukacita senantiasa, tapi apa? Bersukacita secara melimpah. Sukacitanya meluap-luap, Saudara, bayangkan. Sukacita yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Mereka memiliki sukacita yang meluap-luap setelah peristiwa kenaikan Tuhan Yesus. Kenapa? Mereka bersukacita karena apa? Karena Yesus menepati janjinya. Amin. Apa janji Tuhan? Dia mati dan bangkit. Sudah tergenapi kan? Dan setelah itu Tuhan pun kembali berjanji. Dia telah menggenapi kematian dan kebangkitannya. Dan dia berjanji lagi kepada murid-murid. Apa janjinya? Coba kita buka Kisah 1 ayat 11. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Apa janji Tuhan yang kedua? Setelah dia janji dia mati dan bangkit, apa lagi janjinya? Ini yang menjadi sukacita bagi kita. Kisah Rasul pasal 1 ayat 11. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan apa? Perhatikan baik-baik. Akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Saudara, luar biasa. Janji yang Tuhan berikan berikutnya adalah setelah Tuhan menggenapi dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Janji berikutnya dia naik ke sorga dan akan kembali. Untuk apa kembali? Menjemput kita orang percaya. Itu yang membuat murid-muridnya bersukacita, Saudara. Karena mereka tahu Tuhan ternyata pergi untuk kembali. Jadi dia pergi meninggalkan mereka untuk sementara supaya mereka bisa memberitakan Injil dan akan kembali menjemput mereka. Yesus akan mempersatukan orang percaya dengan dia di dalam kerajaan sorga kelak. Bapak Saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Sukacita inilah yang tidak bisa digantikan oleh apapun dalam diri para murid. Bahkan mereka rela mati demi Kristus. Amin. Setelah peristiwa itu ketika mereka memberitakan Injil, mereka rela mati. Kalau kita buka dalam Kisah pasal 7 ayat 56, Kisah 7 ayat 56 sampai 60, Bapak Saudara bisa baca nanti. Itu kisah Stefanus. Ketika Stefanus itu dia dianiaya, dia difitnah dan dia akan dihukum, dilempari batu. Sebelumnya dia berkata demikian, aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Stefanus ketika dia dianiaya dan dia akan dihukum, Saudara. Dia lihat langit terbuka. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia menjelang kematian dia pun, dia tahu dia akan mati dengan cara yang mengenaskan. Dia tetap bersukacita. Kenapa? Dia sudah lihat Yesus di surga. Dan dia percaya, dia mati pun nanti akan Tuhan bawa dia ke surga. Bersama dengan, karena Yesus pernah berjanji, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Di mana tempat Yesus, Saudara? Surga? Kalau Yesus di surga, dia mengatakan, di mana aku berada, dia ada di surga. Di situ pun kita orang percaya akan berada. Di mana? Inilah yang menjadi sukacita kita, Saudara. Artinya apa, Saudara? Mari kita itu jangan sampai kita itu merasa merasa tidak setia kepada Tuhan. Kita mundur dari Tuhan karena kita punya masalah-masalah dalam hidup ini. Jangan, Saudara. Karena Yesus itu sudah berjanji bahwa dia akan mempersatukan orang yang percaya dengan dia dalam kerajaan surga. Di sana itu kehidupan kekal, sukacita selama-lamanya bersama dengan Tuhan, Saudara. Coba Saudara bayangkan ya.
Tiba-tiba saudara ini menang lotre 2 miliar. Menang lotre 2. Bagaimana reaksi Bapak Saudara? Sukacita enggak? Sukacita. Naik motor, terik matahari, sekarang kan panas gitu ya. Terik matahari siang-siang. Karena tahu dapat 2 miliar, itu enggak masalah. Mau terik seberapa derajat pun tetap sukacita gitu ya. Sambil siul-siul gitu kan ya. Ada orang yang nyalip, oh sabar dia. Biasanya dia langsung marah gitu ya. Oh enggak apa-apa, dia sukacita. Ingat yang 2 miliar. Lampu merah, dia berhenti. Biasa nabrak ayah kan, berhenti sabar. Walaupun panas, dia berhenti. 5 menit pun lampu merahnya tetap dia, sukacita. Karena ingat yang 2, karena dia ingat, dia punya sesuatu yang berharga yang telah dia terima. Bapak Saudara, yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Harusnya hidup kita pun seperti itu. Karena kita sudah mendapatkan kabar yang berharga. Bahwa dia naik ke surga dan akan kembali menjemput kita. Sukacita pun harus kita punya. Amin Saudara. Dalam masalah yang kita hadapi dalam hidup kita setiap hari. Kita harus tetap bersukacita. Kita ingat apa? Nanti Yesus kembali kok. Akan membawa aku ke surga. Tidak ada lagi penderitaan. Penderitaan yang aku alami di bumi ini hanya sementara. Dan aku akan bisa mengalahkannya bersama dengan Yesus. Itu yang harus menjadi sukacita bagi kita, Bapak Saudara. Amin, Bapak Saudara. Jadi apa dikatakan? Jadi kenaikan Yesus itu merupakan jaminan bagi kita bahwa kelak kita akan dipersatukan dengan Dia. Ingat, Bapak Saudara. Hanya Yesuslah manusia pertama yang bangkit, yang masuk ke surga. Tidak ada yang lain. Tubuh kemuliaan itu Yesus yang pertama. Makanya dikatakan Ibrani begini. Yesus sebagai perintis katanya. Jadi orang pertama, tubuh kebangkitan pertama yang naik ke surga itu Yesus, Saudara. Jadi dia sebagai perintisnya, orang yang percaya dengan dia akan bersama dengan dia. Jadi Saudara, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Amin. Ingat Saudara, tidak ada perbuatan baik kita pun tidak bisa menyelamatkan. Perbuatan baik kita tidak memiliki andil untuk menyelamatkan kita. Tidak. Tapi ingat, orang yang beriman itu pasti punya dampak. Hidupnya akan berbuah, ya kan? Hidupnya pasti baik, hidupnya pasti taat kepada Tuhan. Jadi kebaikan kita, ketaatan kita, itu hasil dari pertobatan kita. Hasil dari iman kita. Bukan supaya kita selamat, bukan. Tapi hasil dari iman kita yang menyelamatkan tadi. Oleh sebab itu Saudara, tidak ada jalan lain menuju surga. Akulah jalan dan kebangkitan dan kebenaran dan tidak ada satu orang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui siapa? Jadi Saudara, kalau ada orang bilang semua agama sama, tidak sama. Karena semua agama lain selain Kristen itu mereka tidak mengakui Yesus sebagai Allah yang menebus manusia. Ya kan? Itu kan inti dari iman kita. Agama lain tidak percaya itu Saudara. Apa yang sama gitu loh. Lagi, ya kan? Apa yang sama? Enggak ada yang sama. Makanya Bapak Saudara, mungkin Bapak Saudara saya pernah share di grup itu tentang ada gerakan Krislam itu yang menyamakan Kristen dengan agama lain seberang gitu. Sama kok. Nama Yesus ada di kitab suci mereka, ada kok 25 kali. Sama, inti ajaran sama. Tidak sama. Jangan sama-samakan gitu ya. Tidak sama. Kalian nolak Yesus sebagai Tuhan, kita percaya Yesus sebagai Tuhan kan? Kalian menolak Yesus di mati kayu salib, kami menerima. Apanya yang sama? Nah, oleh sebab itu Saudara, mari kita dikatakan Paulus. 1 Tesalonika 5 ayat 16, bersukacitalah senang. Ingat, penderitaan dan kematian sekalipun jangan sampai merebut sukacita kita. Amin. Amin Saudara, tetap bersukacita dalam penderitaan. Karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Yang terakhir, apa respon yang harus kita miliki? Dampak yang harus ada dalam hidup kita setelah kita merenungkan kembali peristiwa kenaikan Tuhan. Ayat 53. Ini yang terakhir Bapak Saudara. Ayat 53. Mereka senantiasa berada di mana? Dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam bahasa Yunani dikatakan eilogontes tonteon. Memberkati Allah. Makanya ada lagu Bless the Lord oh my soul, oh my soul. Berkatilah Tuhan, ya jiwaku. Sebenarnya kata berkati itu sebenarnya artinya memuliakan. Loh, kok Tuhan diberkati? Ada orang tanya gitu kan. Loh, kok Tuhan diberkati ya? Artinya itu memuliakan. Karena dalam terjemahan Yunani itu eulogeo. Eulogeo itu artinya memberkati atau memuliakan. Jadi ketika dikatakan bless the Lord of my soul itu muliakanlah Allah atau Tuhan ya jiwaku. Nah, Bapak Saudara, yang menarik begini. Setelah mereka tiba di Yerusalem tadi kan mereka kan melihat Yesus naik kan di
Betania, dekat Betania di Bukit Zaitun. Tadi kurang lebih 11 kilo saya katakan. Mereka kembali dengan sukacita tadi karena mereka ada pengharapan Yesus akan kembali dan membawa mereka kembali nantinya di surga. Ketika di Yerusalem, mereka langsung berkumpul di bait Allah dan apa? Memuliakan. Ngapain? Apa yang mereka lakukan di bait Allah? Oh, saudara, bukan tidur-tiduran. Tapi apa? Bersekutu. Belajar firman Tuhan, berdoa. Karena Tuhan katakan, kamu jangan pergi dulu. Kamu harus tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu turun, datang. Dan itu terjadi dalam Kisah pasal 2, Pentakosta. Ketika mereka sedang berkumpul di loteng, bersama-sama memuji Tuhan, membaca firman Tuhan, saudara. Roh Kudus turun berupa lidah api. Mengurapi mereka semuanya dan mereka semua berbahasa roh. Itu peristiwa luar biasa. Nanti akan kita rayakan kan setelah hari Pentakosta, setelah kenaikan Tuhan Yesus ini. Bapak saudara, jadi mereka dalam Kisah 1 ayat 14, coba kita buka yuk. Apa yang mereka lakukan di dalam bait Allah dan rumah-rumah mereka. Kisah 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Perhatikan. Mereka bertekun apa? Dengan dalam apa? Jadi mereka setelah Tuhan naik ke surga, sukacita tadi, itu membuat mereka tetap ingin bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah. Jadi kita orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Dan kita telah mendengar peristiwa kebangkitan Tuhan sebagaimana yang disaksikan oleh para murid Alkitab. Tadi kita sudah menyembah Dia. Kedua, kita tetap memiliki sukacita. Penyembahan kita dan sukacita tadi harusnya mendorong kita untuk setia bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa? Ibadah. Dan memuliakan Tuhan. Bapak saudara, coba kita perhatikan baik-baik. Para murid ini pun memuliakan Tuhan bukan hanya ketika mereka ibadah loh. Mereka memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup mereka. Kalau kita baca dalam Kisah pasal 2 ayat 46 sampai 47. Milik satu orang itu menjadi milik mereka selalu memecah-mecah roti, membagi-bagi loh Bapak Saudara. Itu hidup yang memuliakan Tuhan. Bukan hanya di gereja, Tuhan aku muliakan Engkau, haleluya puji Tuhan, tidak. Di luar, hidup mereka tetap menjadi suratan tertulis. Orang-orang lihat mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kasih. Saling memberi, memperhatikan satu sama lain. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita pun seperti itu harusnya. Penyembahan kita kepada Tuhan, hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, yang menimbulkan sukacita, harusnya pun mengubahkan kita. Membuat kita menjadi murid Kristus, menjadi saksi Tuhan. Lewat hidup kita, memberkati orang, menjadi berkat bagi orang. Dengan demikian hidup kita mempermuliakan Tuhan. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Dikatakan demikian, dan mereka disukai semua orang. Perhatikan Saudara. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Kalau kita rindu gereja kita bertumbuh Bapak Saudara, sudahkah hidup kita memuliakan Tuhan seperti jemaat mula-mula pada waktu itu? Dikatakan apa? Mereka disukai semua orang. Apakah hidup kita sudah disukai oleh orang di sekitar kita? Kalau hidup kita masih belum disukai oleh orang di sekitar kita Bapak Saudara, mustahil kita bisa menjadi berkat, membawa mereka percaya kepada Tuhan. Karena kita menjadi batu sandungan bagi mereka justru. Mari. Saya mengajak kita semua jemaat Tuhan untuk sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan, menghidupkannya dalam hidup kita. Hidup kita memuliakan Tuhan. Saya percaya kalau orang lihat hidup kita ini sungguh-sungguh berbeda dengan orang lain, mereka akan tertarik datang menyembah Tuhan. Kita nggak usah capek-capek Bapak Saudara menghafal ayat Alkitab, mengkhotbahkannya kepada orang, menginjili orang, nggak usah capek-capek. Lewat tindakan kita, Bapak Saudara, orang akan datang kepada Tuhan dan mereka bersama-sama dengan kita menyembah Tuhan di tempat ini. Dan gereja ini menjadi penuh dengan jiwa-jiwa. Amin. Oleh sebab itu mari saya undang kita, saya dorong kita semuanya. Minta Roh Kudus menuntun kita untuk selalu memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Jangan pelit. Perhatikan orang lain. Makanya Tuhan katakan begini. Kalau kita doa gini kan. Tuhan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau kita punya lebih Tuhan kasih lebih. Itu bukan untuk kita simpan Saudara. No. Untuk kita bagikan pada orang yang membutuhkan. Secukupnya. Seberapa kita cukup sudah, yang lebih Bapak Saudara kita bisa tabung oke. Tapi ingat firman Tuhan katakan, kalau kita itu menyimpan harta kita ngengat dan karat yang menghabiskannya. Saya bilang ke istri saya begini, ada banyak pakaian kita yang masih bagus, yang tidak bisa dipakai lagi. Maksudnya bukan tidak bisa, artinya apa yang namanya anak muda gitu ya, ngikutin mode. Masih bagus tapi mode yang udah ketinggalan nggak dipakai gitu. Saya bilang, ngapain kita simpan-simpan di kardus di lemari? Hancur ini lama-lama. Lebih baik kita kasih ke orang yang membutuhkan, ya kan? Untuk apa kita simpan harta gitu Bapak Saudara?
Lebih baik kita kasih ke orang jadi berkat dan Tuhan akan memberkati kita gitu kan ya. Ngapain kita susah-susah nyimpan-nyimpan harta yang tidak kita gunakan, yang tidak kita pakai. Kita berkati orang apa? Hidup kita lebih memuliakan Tuhan daripada kita simpan. Hancur juga itu. Bolong-bolong digigit rayap gitu kan ya. Dan sebagainya. Saudara, oleh sebab itu mari kita itu sungguh-sungguh menjadi murid Kristus yang memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita disukai oleh semua. Dan Tuhan menambahkan jumlah kita yang beribadah di tempat ini. Amin. Amin, saudara. Nah, saudara, ada sebuah kisah nyata. The Nashville Banner melaporkan ada seorang perempuan tua yang bernama Ella. Di sini ada Ella, ada Eli gitu ya. Yang berusia 81 tahun, perhatikan baik-baik. Tidak pernah absen ikut ibadah, sekolah ibadah minggu selama 20 tahun. Usianya 81 tahun. Jadi sampai usia 81 tahun, dia tidak pernah absen ibadah minggu. Itu berarti apa? Kalau kita hitung-hitung 20 tahun itu sekitar 1040 minggu. Gak pernah absen. Lalu orang-orang mulai bertanya gini kan. Satu, apakah Ibu Ella ini gak pernah punya teman di hari Minggu yang menghalanginya datang ke gereja? Masa dia gak ada teman yang, ayo kita ikut pesta yuk hari Minggu ini. Apakah gak ada orang begitu? Dua, apakah dia tidak pernah sakit kepala? Apakah dia gak pernah flu, gak enak badan, gak pernah lelah? Sehingga dia selalu hadir hari Minggu. Masa hari Minggu dia gak pernah flu gitu? Pertanyaannya. Apakah demikian? Ketiga. Tidak pernahkah dia melakukan liburan di akhir pekan? Misalkan gitu kan. Oh ini kita liburannya weekend, kita libur. Berikutnya. Tidak pernahkah dia bangun terlambat pada hari Minggu? Kok dia selalu ada gitu loh. Gak pernah terlambat kah dia? Berikutnya apa? Apakah di daerah tempat tinggalnya tidak pernah turun hujan atau salju karena memang di Eropa? Pada hari Minggu. Sehingga dia terhalang untuk ke gereja. Kok dia selalu ada di gereja gitu loh. Yang terakhir, apakah tidak seorang pun di gereja yang pernah menyakiti hatinya sehingga dia tetap ada di gereja? Saudara, akhirnya orang-orang bertanya-tanya, luar biasa Ibu Ella ini ya. Masa nggak ada orang yang pernah mengajak dia ikut acara lain di hari Minggu? Masa dia nggak pernah sakit waktu hari Minggu? Masa dia nggak pernah liburan hari Minggu? Masa di gereja itu nggak ada orang yang menyakiti dia? Pasti ada, mungkin ada. Tapi dia lebih memilih untuk ibadah. Meskipun ada orang menyakiti dia, ya itu urusan mereka yang menyakiti dia. Urusan dia apa? Dia bertemu dengan Bapaknya, dengan Tuhannya. Oh, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita pun seperti Ibu Ella. Kalau kita ya, perhatikan baik-baik. Kalau kita tidak ke gereja, padahal kita tidak ada halangan yang berarti atau penting sekali. Kita kalah sama Ibu Ella. Kalah. Malu kita. Kecuali mungkin kita punya halangan yang benar-benar yang sangat penting gitu ya. Apa? Sakit keras kah? Kalau hanya sedikit-sedikit pusing. Prinsipnya begini, kalau pusing ya ibadah itu bisa sembuh. Kita memuji Tuhan. Sedikit pusing, aduh Pak, pusing Pak. Tambah pusing Bapak Saudara. Sama-sama sekali. Sedikit meriang, saya tanya istri saya, kalau saya meriang itu saya nggak mau dia malah Bapak Saudara. Kalau saya meriang dikit, itu meriang dikit aja sudah bawaannya tidur to'ay, ya udah tambah sakit Bapak Saudara. Kecuali kalau saya sudah lemah sekali, capek dan memang butuh istirahat, saya akan minum obat istirahat. Tapi kalau hanya meriang dikit, pusing-pusing dikit, aduh kepala saya pusing, tetap beraktivitas Bapak Saudara. Supaya apa? Apalagi ibadah, saya percaya ketika kita menyembah Tuhan, aduh sakit apapun itu nggak ada menjadi halangan bagi kita, amin Saudara. Jadi kalau kita punya masih malas ke gereja, padahal nggak ada halangan-halangan yang penting maksud saya, hanya karena flu sedikit nggak bisa ke gereja, ya mungkin sekarang pandemi ya kita jaga, ya kan, kita jaga kalau sakit flu atau apa ya kita harus memperhatikan kesehatan kita dan orang lain juga kan, kita nggak tahu gitu Saudara. Tapi mungkin yang lain sakit kepala sedikit Saudara, kalah kita sama Bu Ella yang usianya 81. Saudara, jadi apakah kita sungguh-sungguh merindukan persekutuan dengan Tuhan seperti ibadah yang kita lakukan sekarang? Ada nggak di antara kita, kapan minggunya aku mau ibadah? Ada nggak Saudara? Ada nggak gitu? Kalau kita, aduh, gak sabar hari Minggu ya, pengen sekali beribadah bertemu dengan pelayan Tuhan, dengan pendeta, beribadah bersama-sama. Memang di rumah kita ibadah, tapi kita di gereja bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan, dengan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, sesama kita. Kita akan merasa sukacita. Ada nggak seperti itu? Saudara, kalau kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan, hati kita ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, saya percaya kita nggak sabar, ingin berjumpa dengan Dia bersama-sama dengan saudara-saudara melayani Tuhan. Amin di tempat ini. Amin. Pasti Bapak Saudara. Saya sendiri kalau Minggu tuh saya senang sekali Bapak Saudara.
Tanya istri saya. Minggu, saya senang kali. Sabtu, Minggu, mungkin bagi orang tuh, saya Senin sampai Jumat kerja, saudara. Kerja, ngajar itu pagi sampai malam kadang, saudara. Bayangkan, belum lagi yang lain-lain saya lakukan. Membuat konten YouTube saya itu, saudara, itu dua akun yang saya kerjakan sendiri, saudara. Saya nggak punya orang. Itu susahnya minta ampun, tapi saya kerjakan. Minggu, Sabtu, harusnya alasan saya kan, apa? Capek, tidur gitu kan ya. Tidak, saudara. Pagi sampai malam pun saya selagi saya kuat, saya lakukan. Saya ajak istri saya. Karena istri saya perempuan mungkin dia agak lemah kadang. Makanya kadang dia nggak ikut kalau sore ada kegiatan apa, dia kadang nggak ikut karena kasihan naik motor panas dan sebagainya. Tapi saya semangat, saudara. Semangat. Kenapa? Karena gairah gitu ya, menyembah Tuhan, melayani Tuhan itu suatu anugerah Tuhan gitu, saudara. Makanya selagi ada kesempatan, mari kita mau bersekutu dengan Tuhan. Ibrani 11 ayat 25, 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari mana? Pertemuan ibadah. Ibrani 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Yaitu siapa? Yesus. Kita sekarang punya imam besar Yesus yang melintasi segala langit. Dia sudah menerobos langit dan dia masuk ke surga. Dikatakan apa? Marilah kita, ayat 16. Ibrani 4 ayat 16. Perhatikan baik-baik. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Sekarang kita bisa berjumpa dengan Tuhan, saudara. Itu tanpa ada lagi batasan. Kita bisa menyembah Bapa tanpa ada lagi halangan. Karena Yesus sudah menembusnya semua. Di dalam Yesus Kristus kita bisa bertemu dengan Bapa. Gak perlu lagi, saudara, itu melalui perantaran pendeta untuk bertemu dengan Bapa. Saudara masuk kamar, siapkan hati berdoa. Saudara bertemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin ada yang bertanya gini, aku kok jadi orang Kristen gak pernah merasakan sesuatu yang apa ya, yang spesial gitu ya, nggak pernah bertemu dengan Tuhan. Tidak seperti itu harusnya. Memang ada orang yang Tuhan izinkan dia mendapatkan hal-hal yang spiritual, bertemu dengan Tuhan gitu kan, yang kita dengar ada kesaksian, dia melihat sosok Yesus, oke, itu bagi dia. Tidak harus kita pun mengalami begitu, nggak harus, saudara. Nah kalau saudara, maksud saya, kan ada orang Kristen begitu, aduh, aku ini benar-benar diselamatkan ya, kok aku nggak pernah mendapatkan penglihatan dah, enggak. Itu tidak menjadi sebuah tolak ukur. Tidak. Jadi jangan saudara merasa minder dengar orang yang mungkin dapat penglihatan. Iya kalau itu benar. Kita nggak tahu kan. Hanya Tuhan yang tahu kan. Jangan iri gitu maksud saya. Kalau saudara berdoa dalam nama Yesus mendapatkan sukacita, saudara udah bertemu dengan Tuhan. Amin saudara. Sudah bertemu. Nggak perlu lihat sosok putih. Orang bilang apa? Jubahnya putih, dia terbang. Nggak perlu malaikat dan sebagainya. Nggak perlu begitu. Saudara, hati kita sukacita diubahkan Tuhan, ada damai sejahtera. Saudara sudah ketemu dengan Tuhan. Amin, saudara. Jadi jangan pernah menuntut hal-hal seperti itu. Enggak sama. Tuhan enggak selalu begitu caranya. Amin. Jadi enggak selalu minta saya pun enggak pernah, saudara, mendapatkan penglihatan penglihatan sosok-sosok yang ilahi gitu, malaikatkah itu atau siapakah itu, enggak pernah. Tapi ketika berdoa, menyembah Tuhan melayani Tuhan, sukacita, itu karena Yesus ada dalam hidup kita. Nah, saudara, oleh sebab itu mari kita beribadah bukan untuk meningkatkan meningkatkan motivasi dalam hidup kita atau mungkin diberkati oleh Tuhan. Bukan itu tujuan kita. Itu semuanya hanya mengikuti kita, amin. Tujuan kita hanya memuliakan Allah semata. Biarlah kenaikan Tuhan Yesus ini yang terakhir mengoreksi hidup kita dan membuat hidup kita selalu menyembah Dia, bersukacita senantiasa dan tetap memiliki kerinduan beribadah, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita. Saya undang pemain musik bisa maju ke depan. Bapak saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah hal yang luar biasa. Sebagaimana para murid mengalami perubahan hidup yang sangat signifikan pada waktu itu. Mereka langsung sujud menyembah Yesus yang naik ke surga. Dan setiap hari mereka pun bersuka cita. Karena mereka tahu mereka punya pengharapan di dalam Tuhan. Sukacita itu pun membawa mereka untuk tetap bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman, berkumpul bersama-sama. Berdoa, membaca firman Tuhan. Dan hidup mereka memuliakan Tuhan. Menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang-orang. Dan mereka menjadi pribadi-pribadi yang disenangi oleh semua orang. Mari kita pun hari ini bersama-sama telah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita pun mau seperti para murid yang hanya menyembah Yesus, bukan yang lain. Kita tetap bersukacita,
masalah apapun yang kita hadapi, tetap ada sukacita. Karena Tuhan beserta kita. Kita punya pengharapan, Bapak Saudara, penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kelak yang akan kita terima dalam kerjaan surga. Dan untuk itu mari kita tetap rindu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi, katakan selama aku hidup. Katakan dengan sungguh-sungguh, ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur selagi aku ada Tuhan. Selagi, sekali lagi dengan kerinduan katakan, ya Tuhan.